Panjang kan? Halo guys, kenalin. Ya, hai, what's up? Hello. 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 Nice to meet you. Please, please. Hello, nice to meet you. Hi, sorry. Hello. Hello. Oh, saya. Please have a seat. Hello. 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 Lupi. Nice to meet you. Oke. Halo. Dulu kali siapa? My name is Gary. My name is Han. Han. Nice to meet you. My name is Jake. Jake. I'm Jake. I'm Rifki. Okay. I'm Richard. I'm sorry. I'm TP. My name is TP. Boleh TP. dijelasin Mas Rifki selama ini Oke. seperti apa? Oke. Teman-teman, I using bahasa ya. Yeah. Okay. Han is bahasa Inggris lagi. Yeah. Han our general manager. General manager dari Sintayong Foundation. In ST In Foundation. ST Foundation. Okay. And teman baiknya dari Coach Sin lah. Ah, Jadi okay. kenapa ada ST Foundation, inisiasi dari Han juga dan Oke. STY. Oke. Nah, Jack ini partnernya Han, bantu kita juga di foundation dan kita lagi coba bikin beberapa program sih sebenarnya. Itu makanya aku datang ke sini sama Arab, mungkin Coach juga lagi dalam perjalanan. Pengen ngasih tahu sebenarnya ke teman-teman bahwa Sintayong Foundation murni punya tujuan adalah bikin generasi emas sepak bola Indonesia. Okay. Itu kita jadi memang mulainya dari usia 9, usia 15 dan usia 17 gitu Rap. 15, 17. 9, 15, 17. Kenapa umur 17? Karena kita pengennya ada yang long term, ada yang short term. Yang long term kita usingnya umur 9 sampai 15. Short termnya adalah usia 17. Karena 17 kita prediksikan di umur dia ke 19 dia sudah bisa jadi professional player lah. Gitu. Oh, oke. Gitu. Plannya hari ini ngapain kita, Mas? What's the Oke. plan for today? What's the plan for today? Oke, plan hari ini sebenarnya coach nanti akan datang sini lebih ngobrol-ngobrol aja sebenarnya sama kita dibantu sama teman-teman di sini buat auction barang ST Foundation yang akan ditandatangan sama coach langsung di sini. Jadi harapannya dari uang yang terkumpul dari auction dan yang kemarin sudah dilakukan itu bisa mendukung program-program kita. Jadi the regular programnya itu kita setiap bulan tuh ada 2 sampai 3 program. Kemarin Sabtu kemarin kita baru di sekolah hutan besar. Itu sekolah yang berada di tempat pembuangan akhir. Oke. Jadi memang anak-anaknya adalah anak-anak pemulung. Gitu. Jadi kita kemarin datang ke sana, kita saling kebahagiaan, kasih mereka susu, kasih mereka peralatan sekolah, terus juga makanan dan segala macamnya. Gitu. Nah, sebelumnya di bulan Januari kita di sekolah kolong jembatan. Dan mereka sama, memang target kita adalah anak-anak yang underprivileged. Dan kita kepengennya dan kita yakin dan kepengen setiap anak yang ada di Indonesia punya kesempatan yang sama. Mau dia tidak mampu, mau dia disabilitas, mau dia segala macam, mereka tuh punya kesempatan yang sama lah di sepak bola gitu. Dan kita pengen bantu mereka untuk bisa merubah mimpi mereka menjadi lebih baik. Siap. Yang di auction nanti like what item that going to be auction? Oke, kita ada dua barang yang akan kita auction. Pertama jersey. Terus yang kedua tuh adalah bola ukuran bola spek Hanya password HP lu. bola 846. Bilang ya. Ya, di sini diganti. Ganti ya. lagi. Bisa diganti ya. Jadi nanti akan ada bola juga. Oh, yang- bola. Bola. Oke. Bola yang akan kita lelang lah. Oke. Jadi memang harapannya hari ini bisa berjalannya acara ini lancar, terus juga aku bisa bilang juga di sini ke teman-teman juga, ke viewers juga bahwa seluruh hasil uang donasi yang dari kemarin dan hari ini itu semua kita akan fokuskan di program-program kita. Gitu. Dan aku terima kasih banyak timnya Arab buat kemarin sudah bantu kami juga.
you guys know like how much donation that we got from yesterday? Oh, I have no idea. It's like I don't know. 500 ya? 230 million rupiah. Iya. 230 Itu dia udah it's 230. around 230 juta. Thank you, thank you. Thank you, Poto Nasi. Well, then let me introduce about the foundation. Yep. Well, before this foundation start out, actually Coach Shin, he got a lot of things from Indonesia. Before Coach Shin had a bit of struggling from everywhere, not everywhere, but like in his career. But once he got the good opportunity from Indonesia, then he really want to pay back. Okay. Yeah, because he got a lot of too much love from all the umumnya, dari negerinya. Terus it's time to pay back. Okay. So that's why, hey, everyone come back. So me, James, Jay, and his board member, yeah, let's build up the foundation to give what he got from people. Okay. Yeah. So even today, he was so tired, and then he getting into the cancer free. Iya, hari ini di acara Yayasan Kanker Anak Indonesia. Coach datang ke sana, isi acara bareng sama foundation. I can see he looked very tired, but he still. Yeah, I can tell. Iya. So that's our vision and mission. Whatever his talent, whatever his connection from Korea, he just want to give it to Indonesia. Way back. Okay. So that Indonesia industry whatsoever increase. Yeah, same Korea back in 1980, we got a lot of donation from another country too. Yeah, Korea was like second poorest country in the world. In the world before. Yeah, before. Yeah, Lower than before was so Philippines. poor. Lower than we pinjam uang dari Philippines. Okay. Then I don't know. All of a sudden, after I born, and countries growing up, and then people change their lifestyle, GDP going up, things like that. But in the middle, there was someone who doing these kind of things all the time without any purpose. Right. So that he want to do the same way because he got so many things from Indonesia. Then it's time to pay back. Now, Thank you. Saya. Did you guys went to Car Free Day or just the cancer? Just only event? for Cancer Free Day, Car Free Day. The Car Free Day, right? Yeah, in the name of the event is Cancer Free Day, in Car Free Day. In Car Free Day. Cancer Free Day, in Car Free Day. Jadi kita datang karena kita happy sama anak-anak penderita kanker bareng sama Coach Shin juga, dan kita pengen menunjukkan bahwa foundation ini bukan hanya ngomongin soal sepak bola sebenarnya, tapi kita juga kepengen yang tadi aku bilang bahwa anak-anak yang mempunyai keterbatasan, mungkin dia sakit atau segala macam. Jadi tadi fakta uniknya juga Rap, ada satu anak yang dia itu adalah pemain bola, terus dia jatuh, dia baru tahu kalau ternyata dia kanker tulang, dan dia sangat pengen sekali lah jadi pemain sepak bola. Makanya tadi juga ketemu sama coach sebagai bentuk dukungan lah, bahwa ya penyakit itu ya bisa kita sembuhkan. Kalau cancer kan bisa kita sembuhkan, tergantung semangatnya itu. Makanya kita datang ke sana untuk kasih semangat ke teman-teman yang ada di sana, penderita cancer. Terus juga ya kita happy lah sama mereka. Kita main bola juga tadi sama mereka. Itu. Nah, paling aku mau coba introduce the main program dari foundation. Jadi kita ada program yang namanya Scouting Talented for Yoda. Scouting Talented. Yes. Oh, okay. Jadi kenapa namanya Yoda? Yoda itu dalam bahasa Sanskerta itu adalah pejuang. Jadi kita kepengennya
anak-anak ini menjadi pejuang buat dirinya sendiri, at least orang tuanya atau lingkungan sekitarnya. Jadi kita pengennya mereka tuh bisa berubah untuk menjadi seorang pemenang, pejuang. Nah, konsepnya adalah kami akan scouting di setiap daerah untuk mencari bakat anak-anak yang memang mempunyai keterbatasan untuk bisa lebih tinggi. Kayak misalkan dia mau main bola, mau masuk profesional kan gapnya agak jauh ya. Nah, kita pengen cut itu sebenarnya. Nah, setelah itu mereka akan kita seleksi, kita akan audisi, terus juga nanti akan ada campnya. Camp itu nanti akan diisi oleh program nutrisi, terus fisik, terus juga skill dan lain sebagainya lah. Nah, kita pakai adalah kurikulum dari Coach Sintayong. Gitu. Nah, setelah itu mereka akan lulus dan menjadi Yoda, dan kita akan kayak model transfer pemain lah dengan klub yang ada di Korea. Jadi harapannya mereka punya pengalaman di level internasional, level profesional juga di sana. Dia balik ke sini, harapan kita juga jadi pemain tim nasional. Makanya target kita adalah 2045 kita punya generasi emas sepak bola. Karena 250 juta jiwa, 11 orang pemain harusnya bisa ya. Kita bisa bikin generasi emas sepak bola lah. Dan kita bisa jadi raksasa Asia selanjutnya. Gitu. Berarti sudah ada kerjasama sama klub Korea juga? Sudah, Oh, sudah. okay. Kita ada kerjasama dengan, karena kan coach di Korea kan relationship-nya banyak ya, dan coach juga kan mantan pelatih di sana. Jadi kerjasama itu udah kita bisakan, bukan bisakan, diokekan. Ya, gitu. Kinhan, want to say anything? Say everything. Gitu. Do you have any questions, guys, for foundation? Foundation. I got one stupid question. That T-shirt is not gonna be auction, right? No. We have another. It's from you, right? It's from me only, right? Yes. Okay. Appreciate it. Thank you. That's it. That's the only question. Okay. We have another question. That's a big question. Ya, jadi today we have a 5 jersey. Okay. This another jersey, same jersey, the basic the same jersey, but it's just the different is the color. Okay. Di kerahnya aja warnanya beda. Dan itu memang yang ini sangat-sangat limited sih, Rap. Jadi yang kita bawa itu memang kita mau semuanya balik lagi ya, kita pengen menghasilkan dari hal-hal yang bisa kita lakukan lah. Karena ya balik lagi ini bukan ngomongin soal gimana sih cara dapetin uangnya, terus kalian jalan programnya gimana sih, ya salah satunya adalah ini. Makanya gue terima kasih banget sama Aram sama tim buat kasih kita kesempatan ada di sini. Gitu kan, ya balik lagi mudah-mudahan apa yang sudah kita capai dari acara yang kemarin dan hari ini kita bisa ya bikin lah generasi sepak bola emas Indonesia 2045. Mau nanya, kalau ini kan mungkin banyak dari penonton, dari anak-anak mungkin sama orang tua yang pengen jadi pemain sepak bola, pengen gabung ke STI Foundation. Nah, cara buat joinnya gimana ya? Maksudnya kayak yang tadi pengen bikin generasi emas, semua orang udah pasti mau. Scouting itu. Scoutingnya itu gimana prosesinya gitu? Oke. Misalkan dari daerah atau gimana? Oke, jadi sebenarnya kita akan lakukan ini nanti di bulan Juli Agustus tahun ini. Jadi akan ada 3 season. Season pertama itu kita lakukan di Jabodetabek area. Jadi akan terfokus. Let's say kayak misalkan gua akan lakuin ini di salah satu tempat misalkan. Kita ngomong misalkan lapangan sepak bola. Jadi siapapun itu bisa datang ke sana. Itu salah pertama. Cara yang kedua, mereka kirim video skill bakat talentanya ke kita. Nanti kita akan kurasi sampai akhirnya mereka dapat undangan untuk bisa ikut audisi. Terus saran yang ketiga itu jalurnya mungkin kayak kayak misalkan Arab, Mas, gua ada anak kenalan nih, rekomendasi itu bisa kita langsung bisa. Terus season keduanya kita akan lakukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Harapannya adalah, kenapa Jabodetabek pertama? Karena ya kami tahu bahwa banyak juga di Jabodetabek yang punya
yang harusnya bisa punya kesempatan yang sama lah. Terus kedua kita ngambil Jawa Tengah, ya kita juga pengen melebarkan sayap di Pulau Jawa. Terus yang ketiga itu adalah kita akan lakukan di wilayah Indonesia Timur. Jadi dari bakat-bakat teman-teman, adik-adik kami di wilayah Indonesia Timur tuh bisa punya kesempatan lah. Ya. Jadi akan berjalan tuh kurang lebih 3 season. Kita sebut 3 season. Nah yang tadi aku bilang ya konsepnya kirim video, datang langsung atau kita kasih rekomendasi dari yang siapa gitu sih. Berarti nanti pembinaannya fokus dari kurikulum yang dikasih sama Betul. coach. Betul. Kurikulum kayak apa sih? Kurikulum itu kayak apa sih? Ini nggak ngerti. Jadi gini, kalau di Korea, di Jepang kan gini, kalau melihat perkembangan sepak bola di Jepang, Korea itu mereka kan dari sebenarnya. Indonesia pernah ngalahin Jepang loh di tahun lalu, beberapa tahun lalu, puluhan tahun yang lalu lah. Tapi mereka fokus di sana karena mereka tuh mempelajari setiap negara yang sedang berkembang sepak bolanya. Nah kami kenapa fokusnya adalah di Korea dan di Jepang? Jadi ada dua negara nih yang akan kita transfer pemainnya. Korea dan Jepang. Karena kita melihat bahwa saat ini Korea dan Jepang adalah raksasanya Asia. Jepang udah wow gitu kan. Korea pun sama. Secara bola ya. Secara kita ngomongin secara bola dibanding dengan negara-negara Asia, khususnya di Asia Tenggara. Kita ini kan sekarang lagi fokusnya supaya bisa menjadi macan Asia lagi lah. Tapi harapan kami di 2045 tuh kita punya bukan hanya Asia harusnya, tapi dunia. Makanya kita juga berharap dukungan juga buat teman-teman untuk bisa bantu kami lah. Dan kita sangat berharap Indonesia juga nantinya lolos di Piala Dunia karena itu adalah awal batu loncatan pertama lah sebenarnya itu. Dan kurikulum yang akan diberikan pertanyaannya Arab adalah mulai dari fisik karena Indonesia fisik memang harus digonjlok. Terus kedua kita ngomongin soal nutrisinya, balik lagi karena ini masih kecil, masih yang bisa dibentuk lah. Bodinya itu bisa dibentuk. Karena berkembang masih Betul, masih bisa berkembang. Tapi kalau misalkan udah umur 20, 22, 23 tuh udah agak susah tuh. Itu kan makanya kita fokusnya di pengembangan usia dini. Terus yang ketiga itu adalah skillnya. Jadi kita mengasah semua skillnya. Nah, sebuah catatan ketika nanti mereka menjadi seorang Yoda itu tidak hanya ngomongin soal skillnya, tapi attitude-nya. Dan kita nggak mau nanti ketika sudah menjadi Yoda, attitude-nya itu tidak ada. Walaupun skillnya bagus kayak Ronaldo, tapi attitude-nya nol. Wah. Kita kadang-kadang kan balik lagi, ketika lu menjadi pemain nasional, ketika lu menjadi pemain bola profesional, mereka itu adalah representasi negara. Media nasional gitu, mereka representasi negara, mereka harus bisa jaga attitude-nya gitu kan. Dan kita yang akan kita fokuskan adalah di attitude. Penilaian pertama, yang kedua baru kita ngomongin skill. Kenapa penilaian pertama itu attitude? Karena attitude itu watak dan agak susah dirubahnya kalau bukan dari dirinya sendiri. Kalau kita ngomongin skill, everybody di sini kalau memang misalkan mau fokus, ya bisa aja gitu kan, karena bisa kita asah. Tapi kalau attitude tuh nggak bisa. Jadi gitu. Berarti attitude juga dari kecil nih. Attitude-nya dari kecil kita tanamkan, betul. Karena kan ya mungkin teman-teman di sini tahu coach itu kan emang galak ya, kalau melatih timnas kan galak banget ya gitu kan. Dan juga banyak interview pemain-pemain timnas itu bilang coach itu galak ya, memang karena ya balik lagi ini bukan buat gua, ini buat lu gitu. Bahasanya gitu. Dan kita pengen nanamin itu dari usia dini.